Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatinur Afifah, NIM 205231174, kelas 4E Perbankan Syariah. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizky Nur Ayu Ningtyas, SEME selaku dosen pengampu ekonomi makro yang sudah membimbing pembelajaran kami sampai pada saat ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya ini. Selanjutnya, penjelasan tentang materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Simak video ini ya. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN atau disebut anggaran pendapatan dan belanja negara. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri atau dalam negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal diantaranya. Yang pertama, pajak. Semakin besarnya pendapatan, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung dan juga sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Pajak dapat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena mengurangi pendapatan siap konsumsi atau disposable income. Apabila defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan peningkatan pajak, maka daya beli masyarakat akan semakin menurun. Yang kedua, mencetak uang baru. Dalam membiayai defisit anggaran, pemerintah meminjam dana dari bank sentral dan bank sentral akan mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Dengan demikian, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan dan inflasi juga akan mengalami kenaikan. Ketiga, pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Pemerintah akan membayar obligasi pada saat jatuh tempo beserta bunganya. Yang keempat, pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana kepada masyarakat luar negeri dengan obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Sumber pembiayaan ini digunakan untuk membiayai defisit neraca pembayaran internasional. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksioner adalah pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian, dengan tujuannya untuk mengontrol inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal sisi penawaran, yaitu kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan hanya permintaan agregat saja, namun juga penawaran agregat. Contohnya, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar dengan kemudian dapat dibelanjakan. Ada beberapa pokok kebijakan fiskal yang diprioritaskan, yaitu yang pertama, mengatasi defisit anggaran dan masalah APBN lainnya. Yang kedua, mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang disengaja. Yang dimaksud ini, kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam pengaturan perekonomian. Kebijakan moneter. Yang dimaksud kebijakan moneter ini ialah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar
yang dilakukan oleh bank sentral. Tujuan utama kebijakan moneter ini untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Dalam mengendalikan bank sentral ada dua instrumen kebijakan moneter, yaitu instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Instrumen kuantitatif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, suku bunga diskonto. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Sedangkan instrumen kualitatif ini ada dua, kredit selektif dan bujukan moral. Nah, operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Dengan membeli surat berharga ini, maka jumlah cadangan di bank umum akan bertambah sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami kenaikan. Dalam kondisi overemployment atau ini disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat sehingga terjadi inflasi. Nah, bank sentral akan menjual surat berharga, maka jumlah cadangan di bank umum akan berkurang sehingga perputaran kegiatan ekonomi akan mengalami penurunan. Dalam instrumen kuantitatif yang kedua, yaitu suku bunga diskonto. Dalam kondisi perekonomian mengalami kelesuan, maka bank sentral menurunkan tingkat bunga diskonto, yang mana penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya juga dalam kondisi overemployment, bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan pula, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Dengan sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Pada instrumen kualitatif dalam kredit selektif, yang mana pemerintah menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Dalam bujukan moral, kebijakan ini pemerintah tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan bank sentral. Bank sentral hanya memberikan himbauan kepada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.